pembelajaran untuk ujian kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, boleh kalian silahkan berdiri dulu. Ibu ingin kalian saling berhadapan dengan teman kalian di sebelahnya. Untuk yang bertiga boleh saling trio berarti ya kalian ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Hari ini kalian tataplah teman kalian dan berikanlah pujian untuk teman kalian. Ayo silakan. Itu juga itu bagian HP-nya ya? Iya. Oh. Rasya tak ingin memberikan pujian untuk Dava? Kamu tinggi banget. Ya baik, boleh silakan beri tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk lagi. Nah, ada yang tahu tidak mengapa kita harus melakukan seperti ini? Ada yang tahu? Mengapresiasi apa lagi? Apa lagi? Membuat teman menjadi senang. Ternyata untuk bisa membuat teman tertawa, membuat teman senang itu sangat mudah ya. Jadi mengapa tidak kita melakukan atau kita menyenangkan teman kita setiap hari ya? Gimana? Sudah happy? Sudah senang? Sudah tertawa ya? Sudah. Sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Sena? Siap? Baik. Silahkan ketua kelasnya pimpin dulu kelas ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mendata dulu kehadiran kalian nih. Danish, Hadir, Mumtaz, Hadir, Hiam. Alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya dalam keadaan sehat tentunya ya. Ya, amin. Baik, Ibu ingin bertanya, kemarin itu pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar apa di bahasa Indonesia? Ada yang masih ingat? Teks cerpen, betul sekali. Teks cerpen itu kan ada lebih dari satu. Yang pertama apa yang sudah kalian pelajari? Struktur teks cerpen. Sama satu lagi? Kaidah kebahasaan, betul sekali. Coba boleh tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat struktur teks cerpen apa saja? Ayo, ada yang ingin? Rasya, boleh Rasya? Orientasi, aplikasi, evaluasi, resolusi. Yap, betul sekali. Orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Untuk pelaksanaannya apa saja? Ada yang masih ingat? Majas, apa lagi? Kalimat langsung, betul. Kalimat ekspresif ada lagi? Kalimat deskriptif, betul sekali. Ada satu lagi yang mau Ibu coba ulas kembali. Ada unsur pembangun cerpen. Ada berapa? Dua, apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Betul, alhamdulillah. Berarti dengan kalian mampu dan sudah memahami apa unsur pembangun cerpen, apa itu struktur dan kaidah bahasannya, berarti pertemuan hari ini kalian sudah layak untuk kita latihan menulis cerpen. Ya, jadi materi ini akan menunjukkan salah satu karya dari teman-teman kalian di sekolah ini, yaitu yang tergabung dalam komunitas literasi. Ini contoh antologi cerpen, judulnya adalah Pustaka Lokal. Dan komunitas literasi atau siswa yang tergabung ke dalam literasi, mereka membuat sebuah karya. Boleh dilihat nih kalau kalian ingin. Nah, Ibu harap dengan kalian melihat salah satu karya dari teman-teman kalian, kalian akan termotivasi untuk saya juga ini
satu dalam bentuk clipping mungkin ya, tidak dibukukan seperti ini. Kita jadikan satu saja. Baik, bisa ya? Nah, pembelajaran kali ini mengenai teks cerpen tentunya ada manfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ya, dengan kita belajar materi ini, kita belajar untuk mengungkapkan ide, isi hati, atau perasaan, atau pengalaman hidup kita menjadi sebuah tulisan. Itu manfaatnya. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya di pertemuan kita hari ini, yaitu di KGT 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Pertemuan pertama di menulis teks cerpen ini adalah setelah mendengarkan sebuah lagu, peserta didik dapat menyusun peta konsep atau kerangka berdasarkan pengalaman dan gagasan secara kreatif. Berarti sudah terbayang ya, kita akan ngapain? Enggak ya? Berarti sudah terbayang ya, kita akan melakukan apa di pembelajaran kali ini? Yaitu mendengarkan lagu kemudian menulis sebuah cerpen. Nah, ini adalah alur pembelajaran dan rancangan evaluasi. Jadi kita akan mengawalinya dengan berinteraksi, yaitu kalian mendengarkan sebuah lagu, kemudian kita mencoba untuk berproses, yaitu belajar menyusunnya menjadi sebuah peta konsep atau mind mapping, dan yang terakhir adalah evaluasi dalam bentuk pengerjaan LKPD. Dapat dipahami? Ya. Baik. Nah, ini tadi sudah Ibu tunjukkan ya, ini adalah salah satu karya dari teman kalian, dan Ibu harap kita akan membuat seperti ini juga di kelas 9 SKS. Sanggup? Sanggup. Nah, ada yang sudah pernah mendengar lagu ini? Lagu Ayah dari Evergreen? Tahu ya? Kita coba dengarkan. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjaga. Baik, bagaimana perasaannya? Sedih nggak? Karena dari judulnya aja nih, Ayah. Siapa yang tidak langsung tergugah perasaannya, hatinya ya? Tapi kita pastinya memiliki pengalaman tersendiri dengan ayah kita ya. Entah itu suka, duka, pokoknya semuanya pengalamannya campur aduk jadi satu. Nah, di sini Ibu ingin tanya nih, tentang apa isi lagu tadi? Ayah. Bapak, tentang ayah. Ada yang bisa lebih detail lagi? Pengorbanan seorang ayah. Ada lagi? Kerinduan anak kepada sosok ayah. Kerinduan anak terhadap sosok ayah. Betul. Ada lagi nih dari calon ayah, coba. Ya, ada jadi calon ayah. Kasih sayang ayah kepada anaknya, betul sekali. Boleh nih kita masuk ke sini nih. Dapatkah dikembangkan konfliknya atau kita panjangkan dari lirik yang tadi kita dengarkan? Kita panjangkan menjadi sebuah cerita? Sangat bisa ya. Terus dapatkah disusun menjadi sebuah cerita? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi untuk bisa menghasilkan sebuah karya cerpen, kita bisa terinspirasi dari banyak hal. Dari pengalaman pribadi, boleh dari cerita teman, ataupun mungkin dari yang kita tonton dan yang saat ini adalah yang kita dengarkan. Jadi kita bisa mencari sumber inspirasi dari manapun. Baik. Nah,
konsep. Ya. Terus yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama. Ya. Terus yang ketiga, tempatkan ide-ide utama di tengah atau di puncak dari peta konsepnya. Dan itu yang keempat, kelompokkan ide-ide sekunder di keliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Baik, ada yang dapat itu sumbernya dari mana? Dari Brandy. Ada lain? Ada yang lain coba? Mungkin dari sumber lain berbeda? Di sini yang pertamanya konsep. Konsep. Terus yang kedua struktur proporsional. Terus yang ketiga struktur hierarkis. Yang keempat penghubung kata atau frase. Yang kelima pernyataan. Ibu mengambil sumbernya dari magazine juga, orangmi.co.id. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun peta konsep. Tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kalian temukan di gawai kalian masing-masing, dan juga sudah disampaikan oleh Nakisha dan Aina. Ini coba ibu sampaikan kembali, ibu kuatkan. Jadi untuk bisa menyusun sebuah konsep, kita harus memiliki ide utama dulu. Ide utama, gagasan utama, apa kita identifikasikan, hal-hal apa yang mau kita petakan. Nah, sekarang boleh dilihat nih, ada peta konsep tentang ayah, berarti kita coba menyusun peta konsep berdasarkan lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Berdasarkan strukturnya, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Ada yang tahu orientasi berarti apa? Pengenalan ya, boleh pengenalan watak, tokoh, ataupun latar ya. Kalau komplikasi berarti awal permasalahan ya. Kalau evaluasi, puncak masalah. Kalau resolusi, penyelesaian. Baik, berarti sudah hatam. Nah, caranya bagaimana Bu? Kita coba untuk menyusun ide cerita, mind mapping cerita dari lagu yang kita dengarkan tadi tentang ayat bersama-sama. Jadi ibu ada sebuah bola berwarna pink. Nanti ibu akan setel musik dan kalian secara bergiliran nih melempar sebanyak 2 kali. 1, 2, baru kalian lompat ke teman kalian sebelahnya. Opernya di sebelahnya ya, tidak jauh-jauh ya. Nah, nanti bola tersebut akan berhenti di mana ketika lagunya juga berhenti. Baru nanti kalian silakan tuangkan ide kalian ke dalam mind map ini. Kita akan susun sebuah cerita dari lagu yang kita dengarkan. Siap? Siap. Siap ya? Dimulai dari pria dulu. Benar. Nanti gigil. Kita terinspirasi dari lagu yang kita dengar ya. Kita mau susun cerita seperti apa? Kita buat dulu petanya. Ayo Zul. Zul mau memberikan idenya ditaruh di bagian mana? Orientasi berarti baru awal. Ayo Zul, silakan. Di sini terserah kamu mau menaruh ide kamu di mana. Ayahnya sakit. Baik. Itu mati. Terima kasih Zul. Yuk kita mulai lagi ya lagunya ya. Siap habis Zul berarti nanti ya. Bisa. DJ Jamin. Safira. Ataya biasa. Masih mati. Ibunya mati. Sedih loh, sudah di stimulus nih sama Safira, berarti kita harus set ending ya nak ya. Itu maksudnya Asmara tidur di pemakaman itu? Enggak gitu, maksudnya kayak Oh, ngandai-ngandai. Oh, dia kita gini gitu. Ya. dia mimpi tidur atau lamunan? Mimpi tidur. Dia lagi kayak tadinya dia di kendaraan gitu loh. Ketiduran. Iya, ketiduran. Jadi dia begini. Ayo.
adalah dia sakit apa nih sekarang? Jantung. Berarti ada penyesalan tuh dia. Iya. Oke, kita tutup nih. Yang menutup Mumtaz. Dah. Sudah. Baik. Keren. Kita beri tepuk tangan untuk. Berarti dari sebuah lagunya memang tentang ayah ya, tetapi di sini ibunya juga sudah meninggal. Harusnya ada lagu ibu juga ya. Tapi mungkin ibunya sudah meninggal lampau dan dia merasa sangat menyesal. Nih di sini ada nih ditutup sama si Mumtaz, Asmara menyesal atas dia kan sempat membenci ayahnya nih. Makanya terinspirasi dari lagu itu tuh. Nah, sekarang boleh dong kalian membentuk lingkaran. Kita akan kumpul di sini nih, melingkar sebentar. Kita akan melingkar, lalu kita akan bersama-sama menyusun peta konsep ini menjadi sebuah cerita. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu nih di sini. Yang harus sama-sama kita pelajari. Petanya sudah kita buat bersama. Berarti di awal cerita menceritakan tentang si Asmara yang tinggal bersama ayahnya dan ibunya sudah meninggal, itu meninggal karena kesalahan ayahnya. Berarti kita perlu membuat cerita kira-kira salahnya apa. Kemudian lanjut, ternyata ayahnya itu sakit dan Asmara masih membenci ayahnya karena mengingat kenangan buruk ini. Kemudian Asmara terlilit hutang. Kita nggak tahu nih terlilit hutangnya karena apa. Ini kita bisa bentuk cerita di sini. Kemudian setelah itu makin memuncak konfliknya dengan ayahnya yang meninggal karena penyakitnya. Kemudian ditutup dengan Asmara yang tersadar dari mimpinya ternyata dia sudah ada di pemakaman ayahnya dan dia menyesal meskipun semua itu sudah terlambat. Nah, dari peta konsep yang kalian tuangkan ide ini, kita coba rangkai menjadi sebuah cerita. Bisa tidak? Yuk silakan kalian membentuk lingkaran di bawah. Nah, ini kan kita sudah membuat lingkaran. Dengan membuat lingkaran ini kita akan menyatukan energi, sinergi kita dalam menyusun sebuah cerita. Nah, dari peta konsep ini, yuk secara berantai, secara bergiliran kalian menyumbangkan 1 sampai 2 kalimat saja yang mewakili peta konsep ini yang nantinya di akhir kita telah menyelesaikan sebuah cerita tersebut. Bisa? Sanggup tidak? Sanggup ya, harus sanggup ya. Mau dimulai dari mana dulu? Asmara benci sama ayah. Pokoknya ayah tidak boleh dekat-dekat dengan Asmara. Maki Asmara kepada ayahnya. Lanjut. Begitulah kehidupan sehari-hari Asmara. Dia hanya tinggal bersama ayahnya di sebuah rumah yang bisa dibilang sederhana. Lanjut. Asmara dan ayahnya yang tinggal di dalam rumah itu karena ibunya sudah meninggal Pak. Karena dia sudah Karena ibunya meninggal. Oke, takutnya. Itu satu kalimat doang. Gak apa-apa, lebih dari 1 boleh. Sekarang hanya Asmara dan ayahnya yang tinggal di rumah itu. Lanjut. Di rumah itu karena ibunya sudah meninggal akibat kesalahan ayahnya sendiri. Ayahnya pun menyesal dan meminta maaf kepada Gak apa-apa. bisa maaf gara-gara ibunya meninggal. Bisa maafin ya bisa. Iya, bisa. Boleh. Ayahnya minta maaf ke Asmara gara-gara hidupnya jadinya sengsara gini. Namun Asmara masih tersimpan dendam di dalam hatinya sehingga dia belum bisa memaafkan ayahnya. Ibunya stres lalu bunuh diri. Tanpa Asmara tahu bahwa sebenarnya ayahnya menyimpan penyakit yang sangat berat. kanker stadium 10. 10. Bukan ABC kan. Kepala.
Baik, ditahan dulu. Ada di fase yang mana nih? Ayahnya sakit dan Asmara masih membencinya, tapi ternyata Kan dia masih benci nih. Dia belum tahu ternyata kalau ayahnya punya penyakit ya. Tadi tuh di kata si Aina tuh. Lanjut, kita boleh masuk ke evaluasi nih. Itu yang resolusi. Gitu ya, ceritanya asmaranya lagi ngobrol sama dokter gitu Resolusi. Evaluasi. Yang ayahnya meninggal. Jadi ayahnya meninggal. Udah. Ya, dulu jelasin penyakitnya kali. Oh. Ayahnya meninggal disebabkan oleh kanker. Stadium. Ya, bete. Asmara meneteskan air mata karena ia sangat menyesal tentang apa yang dia telah lakukan kepada ayahnya. Tidak pernah menghabiskan waktunya dengan bahagia bersama ayahnya. Iya. Lalu Asmara membuat lagu ini untuk mengenang ayahnya. ternyata susah-susah mudah ya, susah-susah gampang ya. Tetapi ternyata kalian mampu menyusun sebuah cerita. Kira-kira menurut kalian dengan adanya peta konsep ini memudahkan kalian dalam menyusun cerita atau tidak? Sangat mudah. Iya, sangat mudah ya, memudahkan. Karena kita jadi tahu nih alurnya. Jangan sampai kita keluar dari batasan dari konsep yang sudah kita buat. Nah, itu tadi kalian sudah belajar menyusun sebuah cerita yang terinspirasi dari sebuah lagu. Kemudian dijadikan peta konsep dan disusun menjadi sebuah cerita. Kira-kira Safira sudah menyusunnya, boleh Safira? Coba dibaca Safira. Aku benci sama ayah. Jangan dekat-dekat sama aku. Maki Asmara pada ayahnya. Beginilah kehidupan sehari-hari Asmara. Ia hanya tinggal berdua dengan ayahnya di sebuah rumah sederhana karena ibunya sudah meninggal. Asmara membenci ayahnya karena baginya ayahnya adalah penyebab dari kematian ibunya. Semasa ibunya hidup, seringkali ayahnya melakukan kekerasan dan penuh bangga hingga ibunya merasa Ternyata yang tadi terlilit utang kenapa tuh? Karena biaya rumah sakit. Oh, biaya rumah sakit. Terus abis itu lanjut yang ayahnya meninggal ya? Iya. Terus bagaimana dengan utangnya tuh tadi? Ya, Intinya menyesal ya. ambil rumahnya, Bu. oh iya betul. Iya. Jadi berbolong. Jaminan rumahnya. Tapi tadi garis tutupnya adalah dia masih tinggal sendiri di rumah sederhana itu kan, dan dia merasa kesepian. Baik. Nah, sekarang kita coba akan membentuk kelompok. Caranya kalian boleh berhitung 1 sampai 3 saja. Nanti setelah itu kalian akan berkumpul dengan angka yang sama. Siap ya? Dari sini dulu. 1, 2, 3. 2. 1. Baik, sekarang silakan kalian berkelompok dengan angka yang sama. Yuk. Yuk, sekarang kita bisa lihat nih apa yang sudah disampaikan kurang lebih sama. Jadi yang pertama nih kita harus tentukan topik dulu. Topiknya apa? Berarti nanti topiknya berdasarkan lagu yang kalian dengarkan. Kemudian mengumpulkan bahan yang itu tadi kalian susun. Mau tokohnya apa, latarnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian disusun menjadi sebuah kerangka. Kerangka tersebut dikembangkan. Baik anak-anakku, boleh dilihat nih. Kalian silahkan buka MS Teams-nya, platformnya. Di situ sudah Ibu masukkan di channel text cerpen yaitu LKPD 3. Di situ adalah tugas individu. Ya, lalu untuk apa Bu kita dijadikan kelompok? Fungsi dari kelompok adalah untuk saling curah ide atau tukar pendapat, curahan hati itu ya. Baik. Nah, jadi di LKPD tersebut boleh kalian buka. Ada yang sudah buka? Nah, pasti kalian sudah buka LKPD-nya ya. Nah, di LKPD ada petunjuk kerja, yaitu pilihlah 1 buah lagu berbahasa Indonesia yang tidak mengandung sara. Bebas, jadi setiap individu bebas memilih 1 lagu yang akan kalian jadikan sebuah inspirasi kalian dalam menyusun sebuah cerpen. Nah, kemudian dari lagu yang sudah kalian dengarkan, buatlah peta konsep ceritanya. Hampir sama dengan alur yang tadi sudah kita laksanakan. Paham? Paham. Jadi fungsi kelompok adalah untuk saling sharing curah ide saja. Iya, Tante? Buat strukturnya dulu ya, Bu. Iya, buat peta konsepnya dulu. Buat peta konsepnya tapi berdasarkan struktur. Ya.
belum buat cerpen. Jadi sekarang kita masih menyusun peta konsepnya terlebih dahulu berdasarkan lagu. Nah, ini adalah rubrik penilaiannya. Sudah Ibu sertakan juga ya di KPDI. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan hasil nilai mind mapping yang sempurna, kalian amati betul rubrik penilaiannya. Ya, kalian boleh cari lagu apa yang mau kalian jadikan inspirasi dalam tulisan. Kalau Hiang sudah dapat belum? Malah ada lagi bikin lagu yang aneh-aneh. Jangan, kan Ibu bilang jangan gitu. Tetap lagu berbahasa Indonesia, tetapi tidak mengandung yang aneh-aneh, salah. Pokoknya yang lurus-lurus aja. Ya kan kita kan prosesnya lagi pembelajaran nih, ya. Oke. Kalau Natasha sudah dapat apa? Lagunya? Lagunya Saya Pelindungmu. Saya Pelindungmu. Siapa yang nyanyi itu? The Overtones. Oh gitu. Baik, berarti itu yang bakal jadi inspirasi kamu kan? Kalau Naki sudah dapat? Lantas Bu. Lantas, siapa yang nyanyi? Lucy. Baik. Sip, berarti yang sudah menemukan inspirasi lagu boleh kalian susun lagu-lagunya ya. Kalau Tasya belum ya? Nike sudah dapat belum? Sudah. Apa? Januari dari Glenn. Januari dari Glenn. Pembuatan yang sudah sama-sama kita sepakati. Apa? Yang pertama, di pertemuan pertama ini berarti hari ini kegiatannya adalah menyusun peta konsep berdasarkan pengalaman dan gagasan. Jadi pertemuan hari ini sudah harus selesai itu peta konsepnya dirancang. Lalu di pertemuan kedua dari hasil peta konsep yang sudah kalian susun dirancang menjadi sebuah rangkaian paragraf cerpen. Nah, di pertemuan ketiga kalian diminta untuk menyunting, kemudian merevisi cerpennya dan diakhiri dengan menyajikan hasil karya jika memang sudah selesai direvisi. Dapat dipahami? Dapat ya. Baik, dilanjutkan pembuatan peta konsepnya. Oke, baik. Ini Hiang lagi mendengarkan lagu apa, Hiang? Cepet. Judulnya apa, Hiang? Cepat mencintai kamu. Oh, itu yang lagu yang mau kamu jadikan inspirasi? Iya. Tadi aku dengar kayaknya Dava juga ingin lagu yang sama. Iya, saya ingin mengambil inspirasi dari lagu itu. Baik, kalau seperti itu, kalau memang inspirasi lagunya sama, itu tidak apa-apa. Tapi nanti kan kalian pasti memiliki ide yang berbeda untuk kalian tuangkan menjadi sebuah cerpen kan, jadi tidak masalah. Berarti inspirasi lagunya sama, tinggal bikin kerangkanya. Sudah jadi? Sudah. Coba. Boleh dijelaskan coba? Jadi saya mengambil inspirasi dari lagu itu, bahwa yang nyanyi lagu itu adalah Playboy. Playboy. Aina sudah sampai mana peta konsepnya? Lagi bikin latar. Oh. Ini tadi lagunya apa? Berdasarkan apa inspirasinya? Saya mau bikin lagunya yang dari Tuti Fatin. Kayak Raditya, cuman dibikinnya versi kayak anak SMA gitu. Oh, iya. Coba Ibu mau lihat peta konsepnya. Oh, ini kamu lagi menyusun latarnya ya? Berarti ini masih di tahap orientasi ya? Ya. Baik, dilanjutkan Aina. Dinda, sudah sampai mana Dinda?
benar-benar semua ide dari lagu tersebut kamu masukkan atau kamu hanya mengambil sebagian? Hanya mengambil sebagian. Di bagian yang mana? Latar. Oh, di bagian latar dari isi lagu tersebut ya. Baik, berarti dari sini sudah siap untuk dituangkan menjadi sebuah tulisan ya. Danis? Bagaimana Danis? Lagunya apa tadi ya? Tentang ibu ya? Sudah sampai mana? Sudah masuk evaluasi. Dari lirik lagu ibu itu kamu masukkan semua atau hanya menjadikan inspirasi dari ibunya itu sendiri? Iya. Perjuangan ibu. Baik, dilanjutkan ya. Kalau Safira bagaimana? Udah selesai ya Bu. Safira sudah selesai. Coba boleh dilihat. Atlanta itu nama tokohnya ya. Iya. Yang kamu ambil dijadikan sebagai inspirasi dari lagu tersebut sebagian atau utuh? Pokoknya kayak curahan dari lagu itu kan ceritain tentang orang yang pengen dapat ketenangan gitu. Jadi kayak perasaannya aja maksudnya. Oh, emosi dari lagu tersebut kamu tuangkan menjadi sebuah cerita ya. Baik, dilanjutkan. Terima kasih Safira. Baik, anak-anakku, berhubung waktunya sudah mau habis nih, Ibu mau bertanya dulu, mau memastikan dulu bagaimana progres kalian, progres proyek yang kalian buat, yaitu mind mapping-nya. Siapa yang mau laporan dulu nih? Atau Ibu mau tanya dulu ke Rasya, bagaimana Rasya? Sudah sampai mana progresnya? Tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi? Sudah sampai di tahap mana? Untuk mind Sudah mapping-nya? sampai tahap komplikasi. Komplikasi, oke baik. Untuk ini kan bagaimana nih Kay? Sampai tahap evaluasi Bu. Tahap evaluasi berarti tinggal masuk ke resolusi ya, ini ya. Baik, di sini ada yang mau bertanya mungkin? Ibu, tadi kan saya udah bikin lagu, tapi menurut saya kurang cocok, jadi saya ganti lagu ini nggak apa-apa. Ganti lagu. Boleh. Kalau mau ganti lagu boleh. Tetapi progres mind mapping kamu bagaimana? Udah tinggal Berarti nanti ada yang dirombak? iya sih. Cuma berarti pilihan lagunya jangan sampai jauh sekali gitu, berbeda dengan yang sebelumnya, karena otomatis mind mapping kamu juga akan berubah. Ya, berarti ada proses penggantian lagu di sini. Ya, boleh. Untuk tahap pencarian ide itu sangat diperbolehkan kalian mengubah alur cerita atau bahkan inspirasi yang kalian ubah pun tidak masalah. Namanya juga masih dalam proses. Baik, di sini Zulfikar bagaimana? Sudah sampai mana tahapnya? Saya sudah sampai bagian evaluasi. Sudah bagian evaluasi. Iya. Terus resolusinya rencananya mau dibikin happy ending atau sad ending? Kayaknya happy. Happy ending. Ya, baik. Sekarang di sini ada yang ingin melaporkan mungkin Nata sudah sampai mana Nata? Saya sudah selesai. Sudah selesai. Boleh Ibu lihat ya. Di sini kamu pakai lagu apa tadi? Saya pelindung. Oh ya, Saya Pelindung. Di sini ada berapa bagian yang kamu ambil dari inspirasi lagu tersebut? Ada Di bagian mana? Lirik yang mana mungkin? yang bagian saat dunia mulai berubah, kau merasa hilang, ku akan selalu. Oh begitu. Baik, berarti benar-benar lagu tersebut menjadi inspirasi kamu dalam menulisnya. Terus dari berapa persen kira-kira? 30. Nah, 75. Dia kasih 30, Zul 75, 75%. 95% Dava, baik. Berarti untuk yang masih 30% ini seperti Hiang dilanjutkan kembali sebelum waktu kita habis. Baru di pertemuan berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama adalah kita mulai mengembangkannya menjadi sebuah paragraf cerpen. Sepakat ya? Baik, aku alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran. Tetapi sebelum itu kita coba dulu refleksi pembelajarannya. Boleh dibuka di MS Team-nya, Ibu sudah unggah. Nah, silakan kalian isi dulu refleksi pembelajarannya. Di sini sudah Ibu posting ya. Ada beberapa pertanyaan tentang pembelajaran hari ini. Silakan kalian berkomentar dan mengisinya.
Ada yang mau? Oh iya, boleh Mumtaz. Menurut saya tadi asik aja gitu kan, ngumpul-ngumpul di bawah kayak saling berbagi pendapat buat bikin satu cerita dari satu peta konsep juga yang udah dibikin bareng-bareng gitu. Oh begitu. Jadi kamu tertarik dengan tadi kegiatan kita membuat lingkaran itu ya, Nak ya? Iya. Iya, memang itu memberikan sinergi yang kuat gitu. Akhirnya kita termotivasi dan membangun banyak ide. Ada lagi mungkin lah itu, Ibu mau tanya, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini itu apa? Oh iya, Rigel, apa Gel? Kesimpulannya, aja belajar membuat peta konsep cerpen dengan memberikan ide untuk struktur dari semua anggota kelas melalui bola. Memberikan garis besar dari kesimpulan yang sudah disampaikan Rigel. Saya Bu. Oh iya, boleh. Jadi kita disuruh bikin cerpen, tapi kita tuh dibuat cerpennya itu dari peta konsep dulu. Nah, peta konsepnya itu dari sebuah lagu. Terima kasih Naki telah memberikan kesimpulan secara garis besar. Silahkan kembali ke tempat duduknya dan kalian rapikan kembali karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup, kita harus berdoa terlebih dahulu.